Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Biofisika akan menjelaskan materi tentang action spektroskopi. Kelompok 1 beranggotakan Mutia Ulfah, Nabila Fadiahaya, Intan Pratiwiryani, Khalid Yusuf, Hikmatul Gusti Fadia Zelin, Salma Meisa, dan Miftahul Putri, dengan dosen pengampu Bapak Riko Adrial, MSI. Bagian pertama akan saya jelaskan. Sebelumnya, nama saya adalah Khalid Yusuf, nomor BP 19.104442005. Bagian pertama adalah Introduction. Metode dari exact action spectroscopy telah ada untuk karakterisasi pigmen sensorik sejak Otto Warburg pertama kali menerapkannya pada tahun 1928. Tujuannya adalah untuk menentukan penampang melintang dan mekanisme kinetik interaksi foton pigmen untuk tujuan menjelaskan jalur fotoreaksi. Action spektroskopi menganalisis efek yang disebabkan oleh iluminasi untuk mengkarakterisasi pigmen yang terlibat secara spektral dan kinetik dengan iradiasi dengan pita monokromatik dalam kisaran spektral antara panjang gelombang 300 dan 1100 nanometer yang mungkin untuk mendapatkan informasi tentang fotosensor. Dalam biologi, ini adalah pigmen sensorik yang mengontrol metabolisme, transfer energi, atau regulasi suatu sistem. Action spektroskopi dapat dibagi menjadi dua aspek dasar, dimulai dengan hukum ekuivalensi Stark-Einstein untuk exact action spectrum yang mana definisinya dapat diterima secara umum. Pertama, pigmen dapat dipertimbangkan dengan iradiasi yang telah dimodifikasi dalam reaksi fotokimia, yaitu telah diubah menjadi produk foto. Selain itu, terdapat reaksi di mana pigmen menjadi fotoaktif terlibat dalam sistem sebagai regulator katalitik atau sebagai pembawa energi dan oleh karena itu dinamai fotokatalis. Terdapat 5 bukti yang mana fitur cahaya menguntungkan untuk action spektroskopi in vivo. Yang pertama, sistem kehidupan sepenuhnya disesuaikan dengan foton sebagai faktor eksternal alami. Yang kedua, 3 sifat foton dapat divariasikan secara eksperimental, yaitu flux foton E, energi foton E, dan keadaan polarisasi. Ketiga, foton menembus dan menghilang dari sistem eksperimen secara praktis tanpa penundaan, sehingga menghilangkan masalah pengangkutan seperti tipikal efektor kimia. Yang keempat, sistem kehidupan hanya memiliki sejumlah kecil molekul yang mampu melakukan eksitasi elektronik dengan kuanta dalam rentang spektral lambda besar sama 300 nanometer dan kecil sama 1100 nanometer. Dan yang terakhir, penyerapan foton ditentukan secara eksklusif oleh pigmen sensorik atau fungsional, lingkungan molekulernya, dan situasi pelemahan atau bayangannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pigment photon interaction. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Mutia Ulfa, BP 1810441003. Interaksi antara foton dan molekul pigmen adalah peristiwa tabrakan tunggal. Area tumbukan foton adalah besaran spektral, hanya mencapai hingga 0,5% dari penampang pigmen sensorik untuk rentang spektral 300 SAS 1100 nanometer. Dari tumbukan, foton diatur dalam hubungannya dengan pigmen. Nilai diperoleh hingga ini disebut sebagai spektral pada penampang Si alfa. Untuk spektroskopi aksi yang tepat, itu penting mengetahui foton bola monokromatik masing-masing flux di lokasi pigmen sensorik. Yang pertama yaitu self-shadowing and the photon flux gradient. Sampel biologis biasanya memiliki tingkat penyebaran, yang berarti bahwa fluiden internal foton tidak hanya disebabkan oleh penyerapan, tetapi juga terpancar. Dalam hal ini, tidak mungkin menerapkan hukum Boger, Lambert, dan Beer. Dan dalam kondisi tertentu, hal itu digantikan oleh teori MIE atau Mi. Hal ini sering mungkin, namun untuk memilih kondisi batas untuk iridasi sehingga teori Kubelka dan Mang cukup. Untuk gradient flux foton internal atau flux foton bola spektral lokal dijelaskan oleh persamaan hiperbolik, di mana E0 alfa Z sama dengan E0 alfa dikali torsi alfa dikali A ditambah 1/B dikali sin hiperbolik BSZ dan cos hiperbolik BSZ. Selanjutnya, parameter pigmen.
Setelah periode penyerapan foton sekitar 10 detik, molekul pigmen P mengalami serangkaian keadaan eksitasi yang memiliki konstanta peluruhan atau inaktivasi. Sebagai hasil dari keadaan eksitasi ini, terutama elektronik atau osilasi, juga perubahan konformasi dalam bagian protein, kromoprotein dapat terjadi. Setiap jalur yang mengarah ke transisi P ke perantara apapun dapat dicirikan oleh penampang konversi molar spektral, sigma I lambda. Untuk mencari nilai sigma I lambda, yaitu sigma I lambda sama dengan sigma lambda dikali pi I lambda, di mana pi I lambda tersebut merupakan efisiensi kuantum. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Fadihaya, BP 1810442070. Di sini saya akan membahas tentang ASAP Action Spectral, yang mana spektrum aksi ini adalah setiap grafik yang mempresentasikan respon fotonik sebagai fungsi dari panjang gelombang lambda, bilangan gelombang lambda min 1, frekuensi V atau energi foton E. Dalam konteks ini, radiasi monokromatis telah diukur pada kuantum, energik atau bahkan secara visual. Sedangkan untuk alasan teoritis, direkomendasikan untuk mengelaborasi spektrum aksi hanya pada basis kuantum, karena mungkin secara langsung dapat merefleksikan spektrum konversi pigmen sensorik. A. Hukum kesetaraan tahap Einstein spektroskop, di mana tindakan yang didasarkan pada validitas hukum ekuivalensi Einstein. Ia mendalilkan bahwa jumlah pigmen yang ditransformasi sebanding dengan jumlah foton yang diserap. Dengan mengabaikan periode laten dapat dinyatakan untuk iradiasi monokromatik dan laju konstanta pembentuk doi per dot, yaitu doi per dot sama dengan P kali SA lambda kali N0 lambda sama dengan P kali Ka lambda sama dengan konstan. B yaitu efektivitas kuantum atau responsivitas. Untuk mendapatkan definisi efektivitas kuantum atau daya tangkap, di mana P lambda sama dengan 1 per N0 lambda sama dengan SA lambda per Ka lambda. Jadi efektivitas atau daya tangkap P lambda adalah kebalikan dari flux kuantitas bola monokromatik N0 yang menyebabkan fotorespon yang sama. Selanjutnya C. Spektrum konversi. Grafik yang menampilkan P lambda atau P lambda rel sebagai fungsi panjang gelombang lambda, bilangan gelombang lambda min 1, frekuensi V atau energi kuantum E, yang memberikan konversi nampak relatif spektrum pigmen sensorik. Spektrum yang tepat untuk mengidentifikasi pigmen di mana, yaitu P lambda rel A0 per lambda R per alfa 0 per lambda sama dengan SA lambda kali alfa 0 lambda R per SA lambda R dikali alfa 0 lambda sama dengan sigma A lambda per sigma A lambda R. D. Spektrum absorpsi. Untuk mengidentifikasi pigmen sensorik diperlukan informasi mengenai spektrum absorpsi tipikal atau kartu warna tipikal di lokasi kerjanya, yaitu untuk lingkungan spesifik untuk suhu tertentu. Yang terakhir yaitu E. Interpretasi spektrum aksi. Dengan diperolehnya kurva kongruen untuk spektrum aksi logaritmi, yang spektrum absorpsi tipikal atau kurva warna tipikal biasanya diasumsikan sebagai bukti bahwa pigmen sensorik dan pigmen penyerapan adalah satu dan sama, dengan dipertimbangkan bahwa konstanta laju fotokimia lokal dan spektrum aksi mewakili nilai rata-rata untuk situs fungsional dan di sekitarnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kinetik, tipologi, dan model analisis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Intan Pratiwiryani, nomor BP 1910441020. Pada kinetik, tipologi, dan model analisis terjadi 4 model analisis, yaitu 1. Pembentukan fotoproduk, yang kedua fotokatalis, yang ketiga fotokrom katalis, dan yang keempat perbandingan dan kemungkinan.
Yang pertama, pembentukan fotoproduk yang merupakan tindakan spektroskopi yang melibatkan fotoproduk. Yang A. Teori. Pada sistem biologi, respon fotonik akhir tidak sampai pada respon fotonik yang ditentukan, sehingga semua molekul pigmen yang telah berkontribusi pada pembentukan R ini terwujud jika cahaya periode eksposur R lebih besar dari konstanta waktu. Ini berlaku juga pada cahaya putih. Sebaliknya, fase penundaan yang sering diamati disebabkan oleh induksi fotoproduk utama B. Yang B, pembentukan klorofil. Tanaman bisa sebagai contoh kondisi fotoproduk hukum timbal balik. Sintesis klorofil yang bergantung pada cahaya yang formasinya tinggi. Klorofilida dihasilkan oleh fotoreduksi dalam kloroplast tingkat tinggi. Kemudian dipecah dalam reaksi gelap menjadi klorofilida A dan enzim apofoto yang bergabung dengan divinil dan monovinil protochloropylidase. Yang C, fotoinaktivasi. Fotodimerasi bahasa pirimidin timin adalah analisis lebih lanjut dari inaktivasi UV zat genetik. Asam deoksiribonukleat telah menunjukkan bahwa penyebab utama denaturasi dan induksi mutasi. Yang D, teori tabrakan dan variabilitas biologis. Proses tumbukan yang relevan tidak dapat ditentukan jika kurva ditutupi oleh pengaruh variabilitas biologis. Yang kedua yaitu fotokatalis, yang merupakan cara menciptakan keadaan enzimatik atau transfer energi secara independen. Dalam teorinya, fenomena ini terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, didasari pada variabilitas biologis, reaktan substrat, dan efektor yang demikian dari penggantian metabolik dan parameter kinetik yang berbeda dalam ekivalen sel, jaringan, dan organisme. Dan yang kedua, interaksi negatif antar pusat pengatur dalam organisme yang sama, sehingga mengurangi koefisien Hill atau tingkat kerjasama. Baiklah, selanjutnya saya Miftol Putri BP 1910-44-3012 akan menjelaskan tentang fotoaktivasi sitokrom oksidase. Pada penelitian spektroskopi lebih lanjut yang dilakukan dalam vivo pada sel pernafasan yang kuat seperti bakteri asetat dan azobakter yang menentukan nitrogen mengungkap sitokrom oksidase dan mereka bergeser karena oksidasi, pengurangan, dan karbonilasi. Selanjutnya, fotosintesis. Secara global, proses fotokimia yang paling penting adalah fotosintesis. Fotosintesis itu sendiri adalah jenis fotokatalis yang mengungkap dirinya sebagai seri kompleks dari fotosensitivitas reaksi. Selanjutnya, fotoaktivasi reduktase nitrat. Reduktase nitrat adalah enzim kunci untuk asimilasi nitrat oleh tanaman dan sejumlah mikroorganisme. Aktivasi nitrat dapat digunakan sebagai pendugaan daya hasil tanaman secara dini karena berkorelasi positif dengan hasil tanaman. C. Fotokrom katalis. Fotokrom katalis adalah fotokonversi reversibel antara dua pigmen yang menyerap secara berbeda. Teorinya, spektrum aksi yang tepat menunjukkan spektrum perubahan dari kedua bentuk fotokromi fotokarakteristik sibermetik berbeda untuk paparan jangka panjang atau berkelanjutan, segera setelah periode paparan cahaya menjadi besar dengan kaitannya dengan setengah kehidupan dari reaksi fotofisik dan termal. Selanjutnya, fotokrom. Sebuah contoh dari katalis fotokrom yang telah dengan benar dianalisis melalui aksi spektroskopi adalah kontrol perkembangan oleh fitokrom, pigmen yang paling teratur dalam tanaman fotomorfogenesis. Selanjutnya, rodopsin.
Fotoisomerisasi dari Rhodopsin vertebrata sebaliknya hampir tidak ada pengaruh di bawah suhu fisiologis, meskipun telah dibuktikan untuk semua zat hingga tahap meta-rhodopsin sebagai akibatnya konstan terhadap fotoconverse. Masalahnya, dalam banyak kasus misalnya di mana kurva respon yang tepat telah diperinci, semua komplikasi muncul yang khas pada fotokrom katalis, fase eksponensial dengan validitas oleh fase hiperbolik dengan tidak timbal balik dan baik lereng dan tingkat kejenuhan kurva fluence tergantung pada panjang gelombang. Namun sifat-sifat ini seringkali kabur atau dimodifikasi oleh ketidakhomogen dan interaksi di dalam sistem. D. Perbandingan dan kemungkinan. Karena kompartementalisasi jaringan, sel dan struktur intrasel dalam sistem biologi, kuantitatif konfirmasi dari kursus topologis fungsi-fungsi untuk respon fluence hanya dapat diharapkan bagi populasi organisme, sel-sel, dan organisme homogen. Menurut karakteristik kinetik, sebagian besar kasus yang diperdebatkan tidak dapat dijelaskan termasuk ke dalam kategori katalis fotokrom. Diperlihatkan cara menangani kasus-kasus ini dengan benar menurut prinsip spektroskopi tindakan. Baiklah, sebelumnya, perkenalkan nama saya Hikmatul Gusti Fadia Zelin. Saya akan melanjutkan section 5. Section 5. Concept and methods for the generation and measurement of monochromatic and polarized radiation. Dalam spektroskopi aksi analitik, pita simetris kuasi monokromatik dengan lebar konstan dan polarisasi yang ditentukan harus digunakan. Produksi dan pengukuran rangkaian relevan dari pita monokromatik, metode yang tepat untuk menghasilkan, mengirimkan, menyaring, mengatur, dan mengukur radiasi optik. Monokromatisitas. Persyaratan monokromatisitas relatif sederhana selama objek biologis dipelajari. Setiap kali digunakan, distribusi spektral berbentuk lonceng yang lebarnya pada setengah tinggi maksimal turun di bawah 20 nanometer, yaitu lebar setengah atau lebar pita HW kecil sama 20 nm. Karena spektrum serapan pigmen biologis selalu merupakan spektrum molekul dengan pita serapan, bekerja dengan HW kecil dari 5 nanometer, hampir tidak memberikan informasi yang diperlukan, kecuali dimungkinkan, untuk menyinari pada gangguan rendah. Pita spektral di mana HW besar dari 5 nanometer, bagaimanapun semakin rata-rata sehingga menghasilkan pita aksi yang lebih daftar. Polarisasi. Aksi dichroism telah diamati selama irradiation dengan pita monokromatik yang terpolarisasi. Protozoa, filamen sel, lapisan sel atau khususnya membedakan organ tahan cahaya. Ini berarti bahwa efek dari linearly atau pesawat yang terpolarisasi radiasi dapat bergantung pada orientasi pesawatnya, getaran relatif terhadap sumbu sistemik dari objek irradiasi. Aksi dichroism adalah efek spektral vektorial yang berarti bahwa itu adalah gelombang yang bergantung pada panjang dalam hal ukuran pleochroisme aksi. Radiasi berkesinambungan dari surish polikromatik dan mencapai permukaan bumi dengan fluks foton yang seperti bola EOD hingga 3 mmol m² S-1 dalam jangkauan visual spektrum, yaitu 380 sampai 780 nanometer. Transfer radiasi. Untuk cermin, yaitu pemantul cahaya, lapisan aluminium yang terbuat dari kaca dengan kerangka protein dari kuarsa praktis ideal dan bahkan lebih unggul dari perak atau krom, khususnya pada ultraviolet untuk pemantul idealnya. Magnesium oksida diaktifkan, barium sulfase digunakan. Magnesium oksida kemurnian tertinggi ditekan sebagai tablet. Penyaringan radiasi. Radiasi disaring untuk mendapatkan simetri monokromatik band dari polarisasi, didefinisikan dan bebas dari cahaya luar. Alat untuk tujuan ini disebut monokromator atau sebuah polarizer, dan dapat dibangun menurut berbagai prinsip. Perkenalkan, nama saya Salma Meisa, BP 191044-2009. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadia yang berjudul penyaringan radiasi. Yang pertama ada prisma monokromator yang menggunakan prinsip pelangi didasarkan pada spektral penyebaran indeks bias N lambda, media seperti kaca,
kuarsa atau karbon bisulfida. Yang kedua ada memanggang monokromator yang didasarkan pada prinsip penyebaran cahaya dan gangguan di pesawat atau di jalur melengkung. Yang ketiga ada filter monokromator yang dibuat dari proyektor slide atau bioskop kombinasi dengan filter warna. Yang keempat ada polarizer, prisma polarisasi dalam bentuk prismaglan saat ini masih yang paling diminati untuk memproduksi cincin spektral pesawat yang terpolarisasi. Selanjutnya ada kontrol radiasi. Yang pertama ada stabilisasi emisi, yang kedua ada massa paparan, yang ketiga ada penyesuaian cahaya. Pada kontrol radiasi, spektroskopi aksi membutuhkan di satu sisi membalikan iridasi konstan dan ekspor periodik. Meskipun di sisi lain ini harus bervariasi pada urutan yang sangat besar. Selanjutnya ada radiometri. Berdasarkan jangkauan visual elektromagnetic spektrum, ada 3 pengukuran metode untuk mengevaluasi cahaya dari daerah sekitarnya. Radiasi dapat dinilai berdasarkan kesan cahaya pada mata manusia, menurut energi kepadatannya, atau menurut foton atau kepadatan kuantum. Dalam setiap case, secara spesifik spektral responsi botak dari sistem fotodeteksi diperlukan. Selanjutnya tergantung pada situasi geometris, paparan, normal, kosin, atau besaran radiasi bola harus ditentukan. Ini menurut respon geometris yang tepat dari detektor foto, sehingga meningkatkan jumlah radiometrik metode ke-9. Demikian presentasi dari kelompok 1 mengenai action spektroskopi. Terima kasih atas perhatian teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.